형 let's go 저 건물을 찾으러 Latar belakang Museum Benteng Vredenburg, sebuah bangunan peninggalan Belanda di masa kolonial Belanda. Benteng ini berdiri di tahun 1760 dan dibangun oleh pemerintah Belanda untuk menjaga keselamatan Sultan Hamengkubuwono I dan istananya. Benteng Vredenburg ini diberi nama Vredenburg karena benteng ini pada zaman Sultan Hamengkubuwono I berfungsi sebagai bangunan yang menjaga keselamatan Sultan Hamengkubuwono I yang berartikan perdamaian. Terlibat dalam pembuatan benteng Vredenburg ini adalah para anggota VOC yang berada di Indonesia dan para pengikut Sultan Hamengkubuwono I. Bangsa Jepang menduduki bangunan-bangunan penting di Indonesia. Salah satunya adalah benteng Vredenburg yang difungsikan sebagai markas mereka. Di tahun 1771, residen kedua dari bangunan benteng Vredenburg yang kurang layak ditempatkan. Benteng ini memiliki bentuk arsitek yang unik, yaitu perpaduan antara arsitek Belanda dan arsitek Jawa. Bangunan ini pun juga memiliki sejarah yang banyak, dimulai dari sejarah mengenai Sultan Hamengkubuwono I dan VOC, hingga merdekanya Indonesia. Tokoh Museum Benteng Vredenburg. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, Abdul Haris Nasution. Yang keempat, Bambang Suwegeng. Yang kelima, Daud Yusuf. Yang keenam, Fuad Hasan. Yang ketujuh, Nugroho Noto Susanto. Dan yang kedelapan, Wilyater Hutagalung. Pengaruh terjadinya Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta adalah sebagai pusat penelitian dan edukasi, serta tempat pembelajaran sejarah bagi pelajar maupun mahasiswa, dan dikelilingi bangunan bersejarah. Perkembangan Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta terjadi melalui beberapa perubahan fungsi dan pengelolaan seperti pada tahun 1760 sampai 1830, benteng ini berfungsi sebagai benteng pertahanan. Pada tahun 1830 sampai 1945, benteng ini berfungsi sebagai markas militer Belanda dan Jepang. Pada tahun 1980, benteng ini difungsikan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Koleksi Museum Benteng Vredenburg, Kota Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg ini mempunyai beberapa koleksi, antara lain: 1. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dipugar sesuai bentuk aslinya. 2. Diorama-orama yang menggambarkan perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru. 3. Koleksi benda-benda bersejarah, foto-foto dan lukisan tentang perjuangan nasional dalam merintas, mencapai, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan Indonesia. Hasil penelitian, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta memiliki peran sebagai sarana pendidikan nasionalisme, seperti diorama, lukisan, maket, peta, dan miniatur. Selain itu, memiliki beberapa keunikan, di antaranya yang pertama, memiliki diorama interaktif yang menggambarkan peristiwa sejarah. Yang kedua, terletak di sekitar Jalan Malioboro yang strategis. Dan yang ketiga, menjadi pusat penelitian sekaligus edukasi. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dirumuskan beberapa program yang mendukung strategi pengelolaan Museum Benteng Vredenburg sebagai daya tarik wisata, sehingga museum ini memiliki susunan program sebagai berikut. A. Meningkatkan penyajian koleksi museum agar lebih informatif dan konsep, sehingga mampu membangun ikatan emosional dengan pengunjung. B. Mengemas dan menyinergikan paket wisata dengan daya tarik wisata terdekat yang lebih terkenal. Kesimpulan. Yang pertama, pembangunan Benteng Vredenburg memakan waktu kurang lebih 28 tahun. Lamanya pembangunan ini kemungkinan memang disengaja oleh Sultan Hamengkubuwono I, yaitu untuk mengulur-ulur waktu agar Belanda tidak segera dapat menguasai kota Yogyakarta. Yang kedua, secara arsitektural, selasar yang ada di Benteng Vredenburg hanya ada di sisi selatan.
mulai dari bastion barat daya hingga bastion tenggara. Arah selatan ini langsung menghadap ke keraton, sebab tujuan utamanya adalah untuk memantau dan mengawasi Keraton Yogyakarta. Thank you.